Shalom Bapak Ibu, jemaat saudara-saudari sekalian. Malam hari ini kita bersyukur kalau kita kembali mendapat kesempatan untuk beribadah, berdoa di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, malam hari ini kita akan bersama merenungkan Mazmur 41 dengan sebuah tema Tuhan dan kesembuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, sepanjang ibadah ini kita akan berdoa dan memuji Tuhan sambil dituntun oleh ayat demi ayat dari firman Tuhan di dalam Mazmur 41 ini. Maka mari saat ini kita bersama siapkan hati kita untuk dituntun oleh firman Tuhan di dalam pujian dan doa kita. Mari saat ini saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, inilah setiap kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk melihat wajah-Mu. Kami rindu untuk boleh kembali disapa oleh firman-Mu. Dan kami rindu kami boleh kembali menikmati persekutuan yang indah pada malam hari ini. Tuhan, pimpinlah setiap kami yang saat ini duduk di hadapan-Mu untuk boleh bersama berdoa bersehati. Pimpinlah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam Mazmur yang ke-41, di ayat yang pertama sampai yang keempat, pemazmur berkata demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Daud di dalam Mazmur ini mengawali Mazmurnya dengan menyatakan imannya di dalam Tuhan. Ia mengatakan bahwa setiap orang yang bersandar kepada Tuhan, yang hidup sesuai dengan jalan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Tuhan akan meluputkan orang-orang yang bersandar padanya itu dari celaka. Tuhan akan melindungi dan menjaga. Tuhan akan menolongnya melalui sakit penyakit. Sebuah keyakinan yang begitu teguh yang diungkapkan oleh pemazmur di awal nyanyiannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mendengar mazmur ini, adakah ini juga yang menjadi keyakinan kita di masa-masa ini? Bapak Ibu saudara sekalian, sebuah pujian tak satu pun, biarlah ini boleh menolong kita. Biarlah pujian ini bukan sekedar menolong kita untuk tahu, tetapi kita bisa sungguh mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan dari kita oleh apapun juga. Tak satu pun. Tak satu pun
Sekali kita katakan, apa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Dengan keyakinan kita katakan, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Tiada satu pun yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Bapak Ibu jemaat sekalian, sungguh benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan mari saat ini dengan keyakinan ini, mari kita bersama menaikkan beberapa pokok doa. Di masa yang tidak mudah ini, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan keyakinan ini, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Oleh karena itu mari saat ini kita berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa bagi para tenaga kesehatan dan para relawan di tengah situasi pandemi saat ini. Baik mereka yang merawat pasien, yang menjalankan vaksinasi, yang memantau dan membantu masyarakat dalam isolasi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di masa yang penuh pergolakan ini, mari kita doakan untuk kesehatan dan kekuatan mereka. Baik secara fisik maupun psikis bagi para tenaga medis dan setiap relawan ini. Mari kita berdoa biarlah dalam hati mereka, khususnya para anak-anak Tuhan, mereka dapat terus meyakini bahwa Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga mereka boleh terus tetap teguh merasakan Tuhan yang menggendong mereka. Mari kita bersama buka suara kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang, kami mau bersehati berdoa ya Tuhan, bagi setiap tenaga kesehatan dan para relawan, dimanapun mereka berada, di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka yang begitu berat di tengah-tengah masa pandemi ini. Khususnya mereka yang ada di negara kami menyerahkan mereka ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk kekuatan mereka, kesehatan mereka. Baik secara fisik maupun secara psikis mereka menghadapi tantangan yang begitu berat ya Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi setiap mereka. Khususnya Tuhan kami mau berdoa bagi mereka yang adalah anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh terus merasakan tuntunan tangan Tuhan di tengah-tengah masa yang kelam ini.
sekalipun dalam bahaya, biarlah mereka boleh terus merasakan Engkau Tuhan yang menggendong mereka. Tidak lupa kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap anak-anak-Mu yang menjadi jemaat-Mu di gereja ini yang juga adalah tenaga kesehatan. Kami juga mau mengarahkan dan mendoakan hati kami, dari hati kami mendoakan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh sungguh meyakini dan mendapatkan kekuatan dari keyakinan akan Engkau. Bahwa Engkau Tuhan yang selalu beserta. Inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa untuk penerapan PPKM darurat di negara kita, khususnya untuk di Kota Medan. Bapak Ibu sekalian, kita doakan untuk pelaksanaan PPKM ini biarlah sungguh pemerintah boleh menjalankannya dengan baik dan boleh sungguh memberikan dampak yang positif. Dan juga yang kedua, kita mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang terdampak mungkin secara ekonomi dari penerapan PPKM darurat ini. Mari kita bersama berdoa, biarlah di dalam kondisi yang tidak stabil ini, biarlah kita bisa memiliki iman seperti pemazmur ini. Bahwa Allah melindungi, Allah tidak tinggal diam, Allah turut bekerja. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami bersama berdoa, menyerahkan untuk penerapan PPKM darurat di negara kami, di beberapa daerah khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Tuhan, kami menyerahkan untuk pelaksanaan PPKM darurat ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan apa yang diharapkan, hasil yang diharapkan boleh sungguh tercapai untuk boleh menekan laju penularan COVID-19 di negara kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin terdampak secara ekonomi dari penerapan PPKM darurat ini. Saudara-saudari kami atau bahkan kami sendiri ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami, biarlah kami juga boleh memiliki iman seperti pemazmur. Bahwa di dalam situasi apapun Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak tinggal diam, Engkau turut bekerja. Tolonglah kami. Mari yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama berdoa juga untuk pemerintah negara kita. Bapak Ibu sekalian, situasi negara kita bukan hanya di dalam ancaman pandemi, namun juga ada banyak permasalahan yang terus ada. Mulai dari berbagai sektor pemerintahan yang perlu terus diurus agar negara dapat tetap berjalan, juga ditambah praktik KKN yang masih terus hadir di dalam tubuh pemerintahan. Mari di situasi negara kita, kita juga naikkan doa kita dengan keyakinan ini. Bahwa Allah turut bekerja. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan kasih dan karya Allah bagi bangsa kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami juga saat ini mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan biarlah kiranya Engkau yang campur tangan di tengah-tengah persoalan yang dialami oleh bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami di tengah-tengah bangsa ini juga boleh berkontribusi apapun yang bisa kami lakukan. Kami menyerahkan untuk pemerintah kami Tuhan, bukan cuma dalam penanganan pandemi namun di dalam berbagai sektor yang masih harus terus berjalan. Dan juga di dalam integritas dan kejujuran pengabdian dari pemerintah kami juga terus menyerahkan. Jikalau masih terus terjadi praktik KKN di tubuh pemerintah negara kami ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Allah yang terus secara aktif bekerja di tengah bangsa dan negara kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menunjukkan karya-Mu secara nyata bagi bangsa kami. Tolonglah pemerintah kami ya Tuhan, melewati masa-masa ini. Berikan mereka hikmat dan kami rindu mereka boleh sungguh diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam keyakinan kita, seperti yang sudah kita nyanyikan dan kita baca di dalam Mazmur tadi,
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu beserta kita dan kita yakin dan percaya bahwa Alkitab sudah menyatakan kepada kita Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripadanya. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam realitanya seringkali tidak mudah bukan untuk bisa terus meyakini hal ini. Dan Bapak Ibu sekalian, itu juga yang sesungguhnya dilalui oleh pemazmur. Ketika pemazmur harus melewati goncangan iman di dalam perjalanan dia mengikut Tuhan. Mari saya juga mengajak kita untuk kembali melihat firman Tuhan kita dari Mazmur 41 tadi di ayat yang ke-5 hingga yang ke-10. Pemazmur berkata demikian setelah menaikkan pujian dan keyakinannya pada Tuhan, dia berkata, "Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang benci kepadaku, berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Bapak Ibu jemaat sekalian, di awal Mazmur ini Daud menyatakan keyakinannya kepada Tuhan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan dia dari kasih Tuhan. Namun realita yang dihadapinya justru berlawanan. Ketika ia menulis Mazmur ini, ketika dia menulis imannya tadi di ayat 1-4 itu, justru Daud sedang mengalami sakit. Dan dari penggalan yang kita baca, bukan penyakit biasa yang dia alami. Tidak secara spesifik memang disebutkan dia sedang sakit apa, namun jelas kita tahu bahwa penyakit itu beresiko kematian. Hingga orang-orang bisa berkata, Daud sudah terbaring dan tidak akan bangun-bangun lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, di tengah sakitnya Daud justru menjumpai berbagai pencobaan. Kita dapat membayangkan apa yang dijumpai Daud di tengah sakitnya itu. Waktu Daud dijenguk oleh pegawainya atau sahabat politiknya, maka mereka mengatakan hal-hal yang baik di depannya. Ya, kami sangat sedih mendengar raja sedang sakit. Semoga raja cepat sembuh ya, kami terus berdoa untuk raja. Apa yang bisa kami bantu untuk raja? Namun semua itu Daud menyadari hanya kemunafikan belaka. Daud tahu bahwa orang-orang tersebut sama sekali tidak mengharapkan kesembuhan Daud. Setelah mereka meninggalkannya, mereka mengatakan hal-hal seperti penyakitnya raja sudah akut nih. Rasanya gak akan selamat ini. Kapan ya raja ini meninggal ya? Siapa nanti yang menggantikan raja ini? Bagaimana kita bisa merebut tahta Daud? Bapak Ibu sekalian, justru di tengah sakit penyakitnya, yang bukan hanya menguras tenaganya secara fisik tetapi juga menguras kekuatan mentalnya. Dia bukannya mendapat penghiburan, bukannya mendapatkan kekuatan. Ketika obat-obatan seakan tidak menolong, dia juga tidak mendapatkan support system secara mental. Dan justru yang dijumpai adalah orang-orang yang terus menekannya, membuat dia semakin depresi. Namun Bapak Ibu sekalian, dalam momen ini Daud bukan hanya melihat sakit penyakitnya. Namun ia mampu melihat maksud Tuhan di balik penyakitnya. Loh, memang apa? Apa maksud Tuhan di dalam penyakit yang Daud alami? Bapak Ibu sekalian, setiap kita yakin dan percaya bahwa segala Allah yang jadikan itu baik. Namun kita kembali perlu mengingat bahwa sakit, penyakit, wabah, dan ketidakseimbangan alam merupakan konsekuensi yang dibawa oleh kejatuhan manusia terhadap dosa. Namun ini bukan berarti Allah tidak berkuasa lagi. Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas rencananya, atas segala sesuatu, dan rencananya tak akan pernah gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun dosa
seakan menginterupsi dan berusaha mengganggu rencana Allah. Namun kenyataannya Allah tetap berkuasa. Allah tetap mengerjakan karyanya di tengah situasi ini. Di atas sakit penyakit dan kelemahan yang ada. Lalu bagaimana Allah bekerja? Maka Bapak Ibu sekalian setidaknya ada 3 yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana Allah bekerja melalui sakit penyakit yang kita alami. Secara singkat Bapak Ibu sekalian, yang pertama, penyakit itu bisa jadi merupakan pengingatan bagi kita akan konsekuensi dosa. Bapak Ibu sekalian, dengan 2 cara. Pertama bisa dengan cara yang paling logis begitu ya. Yaitu ketika kita tidak memelihara hidup dengan benar maka kita sakit. Dan ketika kita sakit kita diingatkan bahwa kita sudah tidak bertanggung jawab memelihara hidup kita. Ya, mungkin kita merokok, kita memakai obat-obatan yang terlarang, atau di dalam konteks masa kini di saat-saat ini mungkin kita dengan sengaja melanggar protokol kesehatan. Maka ketika kita sakit itu menjadi konsekuensi dari dosa, dari kelalaian kesalahan kita sendiri. Dan sakit itu menjadi pengingatan logis bagi kita bahwa kita sudah lalai, kita sudah membuat kesalahan. Tapi yang kedua, ini menjadi sarana untuk mengingatkan kita akan dosa karena Tuhan juga bisa secara langsung menjatuhkan hukuman dalam bentuk sakit penyakit. Salah satu contoh yang mungkin kita ingat adalah ketika Allah menghukum Miriam dengan memberikan penyakit kusta karena dosa yang dilakukannya. Miriam sakit kusta bukan karena dia hidup kotor, bukan karena dia hidup bergaul dengan orang yang sakit kusta. Tidak. Tetapi memang karena itu adalah hukum yang Allah jatuhkan kepadanya. Namun tujuannya sama. Untuk mengingatkan kepada kita akan konsekuensi dosa. Baik itu yang terjadi secara logis karena kita sengaja melakukannya. Atau memang ada intervensi tangan Tuhan secara langsung di dalamnya. Namun yang kedua adalah juga Bapak Ibu sekalian, penyakit itu bisa menjadi kesempatan atau sarana kita untuk menyaksikan dan mengalami kuasa Allah. Bapak Ibu sekalian, di tengah keterbatasan dan kerusakan natur manusia dan seluruh alam semesta ini, Allah tetap menunjukkan kuasanya. Pengalaman ini menjadi salah satu cara untuk kita bisa menyaksikan kuasa Allah ketika kita mungkin jatuh lemah dan merasakan sakit. Dan ketika kita mengalami Allah bekerja dengan luar biasa, mengadakan mujizat dan menyembuhkan kita Bapak Ibu sekalian, itu menjadi satu pengalaman yang meneguhkan iman kita, yang membawa kita semakin kaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali pengenalan akan Tuhan yang tidak terbeli, yang mungkin tidak bisa kita alami jikalau kita tidak melalui masa-masa sulit ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, itu yang menjadi alasan atau cara kedua Tuhan berkarya di tengah sakit penyakit. Atau yang ketiga, sakit penyakit ini bisa meneguhkan iman kita akan pengharapan di masa depan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini yang seringkali berat untuk kita lakukan namun harus sesungguhnya kita lakukan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, sesungguhnya kita perlu melihat tentang kekekalan di masa depan. Setiap penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah penderitaan yang sesaat. Dan Alkitab mengatakan ini adalah penderitaan sesaat yang ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak kita terima ketika kita tetap setia. Satu hari kelak kita akan hidup dalam kekekalan tanpa penderitaan, sakit penyakit dan duka cita. Bersama dengan Tuhan, muka dengan muka. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bila kita pergi lebih dulu, bahkan dengan cara yang menyakitkan tubuh dan menyiksa batin, seperti COVID-19 ini sekalipun, kita punya jaminan yang pasti tentang kehidupan setelah kematian. Melalui sakit penyakit kita kembali diingatkan bahwa tubuh kita fana, segala yang kita punya fana. Dan hanya kepastian tentang hidup yang kekal yang bisa kita pegang. Janji Tuhan, satu-satunya yang bisa memberikan ketentraman sejati. Bukan nyawa, bukan harta, bukan apapun yang kita punya di dunia ini.
Dan Bapak Ibu sekalian, secara singkat pemazmur atau Daud di sini juga menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sehingga dia bisa tenang sekalipun ada bertubi-tubi permasalahan yang menimpa hidupnya. Sebab dia tahu maksud Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu kenapa ini terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Dia tahu Tuhan campur tangan, makanya dia tidak putus harapan. Dia melihat tangan Tuhan menjamah kembali hatinya. Dia melihat perhatian Tuhan baginya. Oleh sebab itu dia punya harapan. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita di tengah berbagai guncangan iman kita saat ini? Adakah kita mampu melihat maksud Tuhan di dalam setiap persoalan, bahkan mungkin sakit penyakit yang begitu menyiksa kita? Saat saya rasa banyak dari kita ketika merenungkan bagian ini merasa tidak bisa sepenuhnya menerima. Banyak dari kita ketika mendengar firman Tuhan ini bahwa Tuhan bekerja lewat penyakit. Tuhan punya rencana yang sempurna. Tuhan punya rencana yang baik. Mendengar kebenaran ini mungkin bagi sebagian dari kita ini terasa seperti sebuah upaya menelan sebuah pil pahit. Sebab di dalam kemanusiaan kita seringkali jalan Tuhan itu terlihat tidak masuk akal. Apa yang Tuhan rancangkan terasa begitu jauh dari pemahaman kita. Dan sekalipun kita berusaha meyakininya, ketika kita berusaha mengimaninya itu, upaya itu terasa seperti upaya untuk menelan pil pahit. Begitu menyiksa, begitu sulit, terasa tidak enak. Sama sekali tidak enak. Maka Bapak Ibu sekalian, mari saat ini kita akan kembali berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari kita izinkan sebuah pujian. Walau ku tak dapat melihat, mengarahkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun banyak goncangan, kita dapat tetap memandang kepadanya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dengan sungguh sekali lagi kita katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap
atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari saat ini Bapak Ibu jemaat sekalian kita berdoa. Mari pertama kita berdoa untuk pelayanan gereja kita. Di tengah pelayanan pandemi yang tidak mudah ini, gereja terus dipanggil untuk melayani. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di situasi saat ini menjadi guncangan yang begitu berat bagi gereja untuk tetap menjalankan panggilannya. Kita tahu betul bahwa gereja dipanggil untuk terus bersekutu, untuk bisa terus bersaksi, untuk bisa terus melayani sesama. Maka mari saat ini kita bersama membuka suara, kita berdoa untuk pelayanan GKY Medan. Di dalam pelayanan koinonia, yaitu di dalam ibadah dan pembinaan. Di dalam pelayanan marturia, yaitu di dalam penginjilan. Maupun juga di dalam pelayanan diakonia, yaitu pelayanan sosial. Baik di dalam internal jemaat maupun ke lingkungan luar. Biarlah Tuhan terus menuntun gereja kita dan membawa gereja kita untuk terus melayani. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun di tengah masa depan yang begitu gelap. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami bersama berdoa membawa gereja kami. Tuhan, kami menyadari bahwa begitu banyak hal di depan kami yang tidak bisa kami lihat. Termasuk di dalam pelayanan di rumah-Mu ini. Di tengah situasi pandemi yang begitu berkelanjutan, kami tidak tahu bagaimana kami bisa terus melayani. Untuk kami bisa terus bersekutu, beribadah, bertumbuh bersama. Di tengah-tengah situasi ketika kami harus terpisah oleh jarak dan waktu. Kami juga menjumpai tantangan ketika kami harus mengabarkan Injil, menyatakan tentang kebaikan-Mu di tengah situasi yang tidak mudah ini. Ketika kami sendiri juga menjumpai begitu banyak tantangan iman. Ketika kami sendiri juga mungkin menjumpai keraguan. Ketika kami juga mungkin tidak berjumpa dengan orang-orang lain. Sehingga sulit rasanya kami untuk bisa terus menyatakan kasih-Mu. Dan juga kami terus menyerahkan Tuhan untuk pelayanan sosial kami. Ketika di masa ini begitu banyak mereka yang kesulitan. Begitu banyak mereka yang membutuhkan bantuan. Tolonglah agar gereja kami bisa tahu kemana Engkau memanggil kami. Dan bagaimana pelayanan diakonia kami ini boleh kami kerjakan sesuai dengan panggilan dan rencana. Tuntunlah gereja kami ya Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melihat apa yang Engkau rencanakan bagi gereja-Mu ini. Sekalipun begitu banyak guncangan, tapi tuntunlah gereja kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu jemaat sekalian, kita juga akan berdoa bagi pertumbuhan iman setiap kita. Setiap jemaat di GKY Medan, baik saudara-saudari kita maupun kita. Sebagaimana penggalan firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi. Bahwa di tengah sakit penyakit, di tengah pergumulan, di tengah guncangan, tidak mudah untuk meyakini bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Terasa berat dan sulit seperti menelan pil pahit untuk bisa mengakui dan menerima bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahwa ada rencana Tuhan di balik penderitaan kita. Maka mari saat ini di dalam tenang kita mendoakan setiap diri kita maupun saudara-saudari kita. Di
di dalam pertumbuhan iman kita untuk boleh mengenal rancangan Tuhan bagi setiap kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari setiap kami lemah dan kami sungguh membutuhkan uluran tangan-Mu. Ketika kami harus berjalan di dalam kegelapan, ketika kami harus melangkah di tengah-tengah masa depan yang begitu tidak pasti, Tuhan tolonglah kami. Dikala kami tidak dapat melihat rencana-Mu, dikala kami tidak dapat memahami apa yang Engkau mau, apa yang menjadi rancangan-Mu di tengah segala penderitaan dan sakit penyakit yang kami alami. Tolonglah kami agar kami bisa terus menerus meyakini bahwa Engkau ada dan menuntun langkah setiap kami. Berikanlah kami kekuatan iman, keteguhan di dalam-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika kita menjumpai bahwa kita juga sama seperti pemazmur adanya, bahwa begitu banyak guncangan dalam hidup kita dan tidak mudah untuk melaluinya. Ketika kita menjumpai bahwa realita hidup seringkali membuat kita kesulitan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan punya rencana. Dan berat untuk kita bisa terus melangkah dengan iman bahwa rancangan Tuhan itu baik. Ketika apa yang kita lihat di hadapan kita adalah kesulitan dan persoalan. Namun Bapak Ibu sekalian, biarlah bagian terakhir dari firman Tuhan kita hari ini boleh menolong kita. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-11 dan 14 dari Mazmur 41 ini. Pemazmur mengakhiri nyanyiannya ini dengan mengatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita melihat kembali kenyataan hidup kita dan kenyataan hidup yang pemazmur lalui itu tidak mudah. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang mungkin mengejutkan bagi setiap kita adalah justru setelah pemazmur menyadari hidupnya tidak mudah
Dia menghadapi sakit penyakit yang mengancam nyawanya. Bahkan di tengah sakit penyakitnya dia tidak mendapatkan kekuatan. Baik secara fisik maupun secara mental. Justru yang dia jumpai adalah tekanan. Bahkan bahkan perkataan-perkataan yang justru menghilangkan harapannya untuk hidup. Tetapi justru Bapak Ibu sekalian di tengah terpaan. Kenyataan yang pahit itu. Dia tetap dapat memuji Tuhan. Di dalam pengharapan, dia tetap bisa memuji Tuhan. Sebab pemazmur tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berkuasa. Itulah yang diyakini oleh pemazmur. Sehingga di akhir doanya dia bisa menyatakan permohonannya kepada Tuhan. Kalau dia tidak yakin sama Tuhan, ngapain dia masih berdoa sama Tuhan? Kalau dia tidak percaya pada kekuatan Tuhan, ngapain dia minta disembuhkan? Kalau dia tidak yakin kalau Tuhan bisa bekerja, dia pasti sudah putus harapan dan berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Karena penyakitnya memang parah, resikonya kematian. Dan orang-orang pun mengancam nyawanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah harapan yang mungkin di depan mata kita secara logis itu begitu tipis, harapan hidup dari Daud, justru Daud tetap datang kepada Tuhan dan berkata memohon kesembuhan. Sebab dia tahu Tuhan itu berkuasa. Dia tahu Tuhan itu punya kuasa melebihi daripada apa yang bisa dia bayangkan. Bapak Ibu jemaat sekalian, mempercayai Tuhan, meyakini kuasa Tuhan di tengah kesakitan kita itu memang memberikan harapan, membawa kelegaan. Ya, kalau kita punya seseorang yang dipercaya seperti Tuhan. Mungkin kalau kata orang-orang, ya, kita percaya, kita beriman sama Tuhan itu meningkatkan imun, ya, memberikan kita kekuatan secara fisik. Betul Bapak Ibu sekalian. Namun sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, lebih daripada itu. Iman kita itu bukan cuma sekedar, bukan sebatas penyokong kesehatan mental belaka Bapak Ibu sekalian. Keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan itu bukan sekedar pemberi efek placebo di saat kita sakit. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mempercayai Tuhan adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Keyakinan bagi kita bahwa kita telah diselamatkan dan sebab itu kita yakin dan kita tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa. Bagi kita yang telah diselamatkan, kita telah mengalami kuasa Allah. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita kembali melihat apa yang disaksikan oleh firman Tuhan, atau apa yang kita dengar dari kesaksian rekan-rekan saudara seiman kita, berapa banyak mujizat-mujizat yang berada di luar nalar kita yang telah kita dengar. Berapa banyak keajaiban yang lebih besar daripada yang pernah kita alami di dalam hidup kita, yang lebih hebat yang belum pernah kita alami. Bapak Ibu sekalian, Allah yang mengadakan mujizat-mujizat yang besar itu juga adalah Allah yang sama yang memelihara dan menopang hidup kita. Oleh sebab itulah kita yakin kepada Tuhan. Kita yakin kepada Tuhan bukan cuma sekadar mencari hiburan, mencari kelegaan. Tetapi itu adalah memang yang menjadi alasan kita hidup. Yang menjadi alasan kita bisa terus menyandarkan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam segala pahitnya kenyataan hidup, ya, ketika kita diajak untuk meyakini bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam hati kecil kita ada satu sisi yang mengatakan kepada kita bahwa tidak selalu penyakitmu akan disembuhkan. Ya. Di dalam kenyataan hidup bahwa orang percaya tidak selalu serta-merta diluputkan dari kesulitan. Di dalam realita hidup bahwa bisa saja ada sakit penyakit dalam hidup kita yang tidak disembuhkan. Betul. Namun kita tahu bahwa kuasa kesembuhan itu hanya ada di dalam Allah. Sehingga sekalipun Bapak Ibu sekalian, kita melihat
Di dalam kenyataan hidup masih kok ada orang percaya yang bisa sakit bahkan meninggal karena COVID-19 atau karena penyakit kronis lainnya. Bahkan tidak jarang kita melihat mereka yang justru menderita dulu. Harus mengalami kesusahan, berbagai-bagai kesusahan yang tidak bisa kita terima. Yang tidak bisa kita bayangkan kok bisa orang yang begitu setia, begitu baik dalam hidupnya menerima kesusahan yang begitu rupa. Dan seringkali itu mungkin membuat kita meragukan. Dan mungkin itu yang akhirnya membuat kita berusaha realistis. Dan seringkali kita jadi menurunkan harapan kita kepada Tuhan. Kita jadi berpikir, ya Tuhan memang kadang gak sembuhin ya sudahlah. Bapak Ibu sekalian, berserah kepada Tuhan dengan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kadang beda tipis batasnya. Sekali lagi saya ulang. Kita pasrah sama Tuhan, kita berserah penuh sama Tuhan, dengan kita kehilangan harapan pada Tuhan. Seringkali tipis batasnya. Dan bagi kita, sesungguhnya Tuhan ingin kita berserah penuh dan sekaligus juga memiliki keyakinan yang penuh. Berserah penuh kepada Tuhan itu di dalamnya kita tetap punya keyakinan bahwa Allah bisa bekerja, mengadakan mujizat melebihi dari apapun yang kita bayangkan. Sebab kita tahu, kita percaya, Ia berkuasa, kepastian. Ada kepastian bahwa rancangannya itu adalah rancangan yang terbaik. Dan karyanya itu tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Bapak Ibu sekalian, keyakinan inilah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahwa Tuhan sanggup meluputkan kita dari berbagai kelemahan tubuh kita. Ini bukan hanya membawa sukacita atau ketenangan bagi jiwa kita, namun ini juga yang mampu membuat kita menyembah Dia. Dan inilah juga yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur bukan hanya mengalami ketenangan dan sukacita, tetapi ini juga membawa puji-pujian di dalam hatinya. Sehingga di akhir mazmurnya dia bisa menaikkan sebuah doksologi, sebuah pengagungan kepada Tuhan ketika di ayat ke-14 dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Bapak Ibu sekalian, di akhir perenungan ini, maukah kita datang kembali kepada Tuhan? Dan mari kita telusuri kembali hati kita. Adakah harapan kita saat ini telah patah? Adakah harapan kita saat ini telah pupus, digerus oleh kenyataan yang pahit? Adakah saat ini keyakinan kita akan kuasa Tuhan itu telah hilang, ditelan oleh logika kita? Mari saat ini Bapak Ibu sekalian, di dalam segala situasi yang kita alami, di tengah segala kepahitan ataupun di setipis apapun harapan itu yang kita lihat di hadapan kita, biarlah kita bisa terus berserah kepada Tuhan, bukan kehilangan harapan pada Tuhan. Biarlah kita bisa terus meyakini bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup mengerjakan perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Bahwa rancangannya selalu terbaik di dalam hidup kita. Sebelum kita kembali menaikkan doa-doa kita, biarlah pujian ku sembah Kau ini boleh mengarahkan hati kita, membawa kita untuk boleh sungguh meyakini dan mengamini firman Tuhan kita hari ini. Ku sembah Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku.
ku sembah Kau, kita tinggikan Dia. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yes, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari saat ini kita bersama menaikkan doa-doa kita. Di dalam keyakinan kita ini, mari kita juga membawa saudara-saudari kita. Secara khusus mereka yang merupakan pasien COVID-19. Mereka yang mungkin saat ini dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Mereka yang mungkin saat ini sedang di dalam ketakutan. Mungkin mereka yang di saat ini sungguh merasakan harapan yang begitu tipis di dalam hidupnya. Atau mungkin mereka saat ini sedang di dalam kecemasan dan ketakutan. Mari saat ini kita bawa mereka di dalam doa kita. Mungkin mereka yang adalah orang-orang yang kita kenal, ataupun mereka yang tidak kita kenal. Biarlah di dalam keadaan sesulit apapun, di dalam tipisnya harapan itu, mereka boleh terus memegang keyakinan di dalam Tuhan. Mereka boleh terus teguh di dalam Tuhan. Mari kita bersama naikkan doa kita ini. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang menaikkan doa kami bagi mereka yang saat ini sedang menderita COVID-19. Baik mereka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, atau mereka yang belum mendapatkan ruangan di rumah sakit, atau mereka yang bisa menjalani isolasi mandiri dan perawatan di rumah. Tuhan, kami membawa setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami rindu setiap diri kami maupun juga saudara-saudari kami ini bisa memiliki iman yang teguh di dalam-Mu. Seperti pemazmur sekalipun di dalam ujung maut dan penyakitnya menggerogoti tubuhnya. Bahkan ketika harapan di mata manusia tidak ada harapan lagi. Namun di dalam Engkau, pemazmur bisa punya harapan yang teguh dan bisa terus menyembah dan memuji nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami juga. Tolonglah saudara-saudari kami. Mereka yang saat ini sedang dilanda ketakutan. Mereka yang mulai kehilangan harapan. Mereka yang mulai gentar di dalam hidupnya. Tuhan, jamahlah mereka. Sentuhlah mereka. Kami menyerahkan kesembuhan saudara-saudari kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bagi para jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Secara khusus kita akan berdoa untuk Ibu Lana, mama dari saudari Rose Ida dan saudari Juliati. Ibu Lana ini baru menyelesaikan operasi tempurung lutut, namun ternyata terjatuh ketika sedang belajar berjalan dan ada luka di kepalanya dan harus menjalani pemeriksaan kembali untuk tempurung lututnya ini. Mari kita bawa di dalam doa untuk saudari kita ini dan juga kita doakan untuk jemaat-jemaat yang lain yang saat ini sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah tubuh. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lana yang baru saja menyelesaikan operasi untuk tempurung lututnya, namun terjatuh ketika sedang belajar berjalan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan, menolong keluarga yang merawat dan juga dokter yang akan memeriksa dan proses pemulihan ke depannya. Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk jemaat-Mu yang lain, kami percaya. Kami percayakan mereka ke dalam tangan.
Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir, mari kita bersama berdoa untuk setiap mereka maupun diri kita yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan. Mungkin mereka yang saat ini sedang mengalami duka cita ditinggal oleh orang-orang terkasih. Mungkin mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam masalah ekonomi. Atau mungkin mereka sedang mengalami permasalahan mental. Atau mungkin mengalami permasalahan relasi, ketidakrukunan di dalam kehidupan keluarga. Ataupun di dalam pergumulan yang lainnya. Mari kita bersama berdoa. Kita bawa setiap mereka dan diri kita. Di dalam keputusasaan ini kita percaya bahwa Dia, Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Mari saat ini kita semua bangkit berdiri dan sekali kita nyatakan iman kita. Kita katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Engkau yang sanggup limpahkan kebutuhan kami. Kau Tuhan yang Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku tinggikan, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau, Yesus, Kau jawabanku. Tuhan, Engkau yang kami sembah. Di dalam setiap pergumulan kami, hanya kepadamu kami bersandar. Dan kami mau sepenuhnya percaya di dalam segala sakit penyakit, di dalam segala kelemahan maupun pergumulan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa dan sanggup menyembuhkan kami, memulihkan kami. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami tinggikan nama-Mu, kami memuji nama-Mu. Amin. Silakan duduk, persekutuan doa kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.